Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya pesulap hitam. Ingat, yang hitam lebih manis. Oke, salam dan doa tentunya kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ya. Kebetulan aku berada di bawah pohon beringin. Di sini banyak banget ya pohon-pohon beringin yang usianya lebih dari usia aku. Ini ada yang bilang usianya lebih dari 100 tahun lah, sekian tahun lah, aku nggak tahu ya karena aku bukan peneliti pohon. Tapi yang jelas kan bisa kalian saksikan sendiri bahwasanya pohon di sini itu tinggi, besar. Ini kesukaan wanita nih, besar-besar. Kita lihat ya, sini bolong nih guys. Tapi aku nggak bisa masuk kayaknya sini. Oh, tutupan sama apa ini? Ranting-ranting. Oh enak, ini buat kuah nih, kuah apa kuah. Permisi, kula nuwun. Oh keren tuh di sini tuh. Coba awas nggak kalau sini, kameranya dari sana. Nggak putihan ya? Putihan nggak? Jangan sampai putih banget, bener putihan kan tapi kan? Gua ini lagi tadi. Enggak Putih. Enggak kan? Nggak usah diulang lah, santai aja, santai, relax. Takutnya muka aku gak kelihatan ini matanya, terus hidungnya kalau putihan kan gitu. Enggak. Ini nyaman ya. Mundur lagi nggak apa-apa mas, mundur lagi mas, mundur dulu. Nah biar lebih dapat nuansa ini ya pohonnya nih. Aku persis di bawah pohon. Kalau sampai putihan ini amat terlalu ini. Tertutupin lagi nggak apa-apa, tertutupin sedikit lagi. Sedikit tertutupin. Sedikit lagi. Redup. Udah ini dari kamera aja bisa diredupin. Jelek nanti. Enggak. Pas kayak. Ayo, kita mundur lagi. Ini ada goa ya guys. Sosok tak kasat mata. Aku tadi di sini sudah ini ya, sudah janjian sama seseorang yang dulunya pernah meminta sesuatu di sini. Dia kemarin, aku nggak bisa sebutin namanya ya, inisialnya. Apa itu? Ada yang gerak? Ada yang gerak ini? Mana? Depan lu. Oh iya itu tuh. Tapi nggak apa-apa, biarin lah. Kamu ini kita nggak ganggu mereka nggak bakal ganggu kita di sini. Udah janjian sama seseorang, dia kena tipu sebenarnya ya. Kenapa aku bilang kena tipu? Karena dia udah ngeluarin banyak uang, ngeluarin banyak modal, waktu, tenaga dia keluarin. Pas itu waktu musim pemilihan anggota dewan gitu ya. Aku nggak bisa sebutin secara detail. Dia datang ke sini, dia ketemu sama juru kunci, dia dijanjikan akan terpilih atau lolos gitu ya, dapat kursi. Tapi fakta dan nyatanya malah nggak jadi apa-apa dia. Uangnya habis, dia nggak jadi apa-apa. Nah, akhirnya dia kemarin nge-DM aku, terus minta mengusut aku untuk tempat ini kita usut. Dan aku temuin juru kuncinya gitu, mau ngobrol. Tapi sampai sekarang juru kuncinya belum konfirmasi. Aku sempat ke rumahnya, aku tanya sama penduduk sekitar ya, rumahnya si A di mana. Pas itu dikasih tahu sama warga sekitar, tapi rumahnya udah kosong atau nggak ada orangnya. Makanya juga aku bingung di sini, orangnya nggak ada, terus siapa yang harus aku temuin. Akhirnya aku inisiatif untuk datang aja ke tempat mana yang dulu buat ritual. Katanya ritualnya sekitar sini sih, sekitar sini. Sini tempat ritualnya. Iya, sekitar sini ritualnya bilangnya. Tapi nggak tahu pohon ini atau tempat lain nggak tahu. Tapi sekitar sini, karena kita nggak punya bukti atau nggak ketemu sama orangnya untuk memastikan titik lokasinya. Karena pihak yang kemarin sempat DM sama aku cuman bilangnya ya area-area sini. Titiknya aku kurang tahu dan kurang hafal. Apa ini, ada apa itu?
ada sesuatu di situ. Ini Mas, Siapa tuh? Ini bukan nih juru kunci ya? Mas, ini siapa Mas? Ini ada apaan Mas? Ini juru kunci bukan sih? Oh, lu. Iya Mas. Sini Mas. Mana Mas? Kirain aku juru kunci. Bukan. Kunci pintu kali. Gimana Mas? Mas. Sini. Ini yang kemarin, bentar. Aku ingat bentar. Kalau nggak salah ini yang kemarin Yang minta di pohon. Maaf pakai Mas. Oh iya. Yang minta di pohon kan ya? Iya Mas. Iya. Baru, Mas. Ya. Kenapa Mas? Aduh Mas, ini gimana Mas? Tes mic testing. Aman. Saya nggak terang banget. Kenapa Mas? Iya, kemarin kata itu saya bagus katanya. Oh bagus. Iya, yang warna pink. Oke, terus? Oh ya, sorry Mas. Pas semenjak gue berzikir pakai tasbih ini. Oh tasbih yang aku kasih ya? Iya. Alhamdulillahnya rezekiku mengalir. Lancar, alhamdulillah. Tapi kan rezeki itu datangnya dari Allah, ini hanya perantara ya Mas ya. Tapi alhamdulillah kalau ibaratnya dari tasbih yang kemarin aku kasih bisa membuka jalan rezeki, bisa membuat Mas lebih termotivasi untuk bekerja lagi gitu ya. Bagus, alhamdulillah. Bermanfaat. Terus yang tadi istri gimana tadi istri? Sama istri? Istri nanyain, itu dari siapa ayah? Itu yang ibu lihat di sosial media. Tadi tahu aku yang ngasih berarti ya? Iya. Syukurlah. Tapi sekarang rumah tangga dan perekonomiannya alhamdulillah ya, nggak seperti yang kemarin. Soalnya gini, ini belum tahu. Kemarin aku ketemu sama Mas ini, dia lagi meminta sesuatu, tapi memintanya bukan sama Tuhan ya, bukan sama Allah, tapi sama pohon. Minta sama pohon. Minta sama pohon Bang? Iya. Jadi pas aku tanya kenapa kamu minta sama pohon, dia taat katanya beribadah, taat berdoa, tapi kenapa Tuhan tidak pernah memberikan rezeki pada saya? Akhirnya dia kayak murka atau nggak terima gitu. Iya, benar. Sebenarnya Tuhan itu atau Allah itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Apa yang kamu butuhkan pasti Tuhan berikan. Kayak gitu Mas. Nah, kalau orang ya terkadang tasbih ini untuk ajang di mobil-mobil. Oh, bisa digantung juga atau nggak jadi variasi gitu. Bisa juga Mas, bisa. Tapi kalau buat tahu saya ya, tasbih ini untuk kita berzikir. Betul. Bukan buat digantungin di Hanya untuk mobil. pajangan, tapi harus difungsikan juga dengan baik, yaitu dengan zikir. Kita biar tahu nih kira-kira udah berapa ratus yang kita zikirin kan gitu loh, pertanda. Ditambah lagi ini bukan tasbih sembarangan, ini tasbih wali dari mana Mas? Saya kurang tahu nih Mas. Sunan Gunung Jati, Cirebon Mas. Oh Mas orang Cirebon. Oh asli Cirebon. Oh Cirebon. Oh Cirebon asli ya. Cirebon Pride. Oh Cirebon. Kira apaan Bang? Wali band? Bukan itu wali band, wali Songo. Mungkin buat orang-orang juga tahu lah perjuangan para wali ketika menyiarkan agama Islam di Indonesia atau di Nusantara ini ya banyak cacian makian gitu kan, bahkan pernah diusir dan sebagainya, banyak kisahnya kalau cerita ya. Tapi yang namanya itu dakwah, bahkan Rasulullah saja dulu waktu berdakwah itu ada yang ada yang ngudain, ada yang apa, ada yang sering maki, ada yang suka, itu hal yang biasa. Ini selain bisa buat narik rezeki, itu juga bisa menyembuhkan orang yang sakit Mas. Masa sih? Iya. Caranya? Nah, oke, ini bagus pertanyaan, caranya gimana? Ambil segelas air, lalu dibacakan doa apa aja bebas Mas. Yang penting tahu doanya, yang penting hafal doanya, gitu. Apapun mau Bismillah mau apa, dengan niat dan tujuan ingin menyembuhkan orang yang sakit, celupin tasbihnya ke dalam gelas selama 3 kali. 1 diangkat, 2 diangkat, 3 diangkat, baru diminumkan lagi ke orangnya. Tapi airnya bukan hanya diminum, nanti ini juga ya cuci muka. Buat cuci muka tuh raup, kalau bahasa Jawanya buat raup. Oh gitu. Nah, diraupin 3 kali. Jadi banyak manfaatnya. Mas kalau nggak salah kameramen yang waktu kemarin cewek ya? Itu bukan cewek sih Mas, emang rambutnya panjang aja.
Oh, Rambutnya panjang tapi dikira cewek kan ya. Iya. Rambutnya panjang. Banyak yang ngira cewek padahal bukan, itu laki-laki rambutnya panjang. Kalau dari belakang itu dikira cewek Mas. Tapi pas depan astagfirullah gitu. oh, makanya kemarin kan aku lihat cewek ini ganti lagi mas. Ganti. Sekarang lebih ganteng ya Pak? Kalau ini nggak gondrong. Oh, agak gondrong. Kalau kemarin panjang segini rambutnya dikira cewek ya. Oh, ini kameramen baru. Lama Mas. Lama di calling apa belum di Jadi buat teman-teman kalau pengen nanya tentang tasbih boleh hubungi admin, situ nanti ada nomor admin yang bisa kalian hubungi. Silakan. Intinya tasbih yang Mas pakai ini hanya ada di sini ya, bukan di tempat lain. Kalau di tempat lain mungkin sama fisiknya, terus kelihatannya sama bentuknya, tapi manfaatnya yang beda. Seperti itu. Kalau pokoknya biar nggak tertipu, selain admin yang ada di kontak ini, itu aku tidak bertanggung jawab. Pas semenjak mas ngasih kemarin, saya dari subuh sampai ketemu Isya, tangan saya nggak berhenti Ya berarti berpikir, ya alhamdulillah berarti ya punya manfaat yang baik untuk Mas sendiri gitu kan. Itu berarti itu juga jodoh ya. Nah, karena sebenarnya tasbih itu banyak banget orang yang pengen Mas, banyak yang menginginkan, banyak yang pengen gitu kan. Ditambah lagi cuman aku nggak bawa banyak ya dari sana ya, nggak bawa banyak, cuman ada satu apa tinggal dua, aku lupa ya, tinggal dua kayaknya di admin tinggal dua. Jadi buat kalian siapa cepat dia dapat. Nah, yang tadi aku bilang, kenapa ya orang-orang tasbih ini kan harusnya kan kita berzikir, Betul. berdekatan nih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dipajang? Biasanya itu untuk simbolis aja sih Mas. Kalau ada orang yang memajang itu atau apa, untuk simbolis bahwasanya aku dekat loh sama Allah ya, buktinya tasbih aja aku pajang. Tapi sebenarnya bukan seperti itu ya, nggak harus dipajang, yang penting digunakan gitu. Al-Quran juga banyak orang cuma ditaruh doang, disimpan gitu kan, nggak pernah dibuka. Buat apa, nggak ada gunanya kalau cuma disimpan. Harus dibaca Al-Quran gitu kan, dibuka lembar per lembar kan gitu. Sama tasbih juga bukan hanya dicantolin terus didiamin, enggak, kita pakai, kita bawa gitu. Bawa aja, penting di bawah, kemanapun harus dibawa, biar ketika kita pengen zikir tuh udah simple aja gitu kan. Tuh, tangan saya mas. Tangan boleh gerak, hati juga Harus, jadi bukan hanya tangannya ini tapi hatinya diam aja, enggak. Kadang malas sebaliknya juga lebih bagus, walaupun kita tangannya diam tapi hatinya tetap zikir. Mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Nah, di nyangkut lu, mati lu, siapa lu? Kenapa Mas? Kagak tadi. Oh, karena kayu nih tadi. Yang ada yang mati. Saya bukannya latah ya. Saya bukannya latah. Tapi bener, ini Apa? Riken apa bukan sih? Bukan mas. Serius? Bukan. Riken ini mah. Kayak ini teman-teman, ini Riken bukan? Saya orang biasa Ini mas. jangan Riken yang lagi nyamar ini. Bukan. Nyamar ya Riken. Saya orang biasa makan mas. Kemarin kan ketemu. Aku nggak nge loh, tapi aku baru nge sekarang nih, pas aku natap mukanya tuh baru nge bahwasannya Enggak Riken ya. mas. Bukan. Riken ini. Bukan mas. Ayo Riken. Mas, Ini kau- jangan-jangan ini Riken lagi berpura-pura lagi sandiwara ini. Mas, kalau Regen gantengan mas. Lah Mas juga ganteng, mirip. Enggak. Sama, ini bukan mirip ya, sama Riken ini. Masa sih mas? Ini job stand up sepi Mas. Ah, Job stand up sepi apa gimana? saya bukannya Regen mas. Saya Rifan. Lah, ntar juga teman-teman pada komen Riken pasti. duit. Ya, Ah, Rifan Riken. duit dia. Tweet. duit. Coba. Rifan duit kan Rifan. Bukan. Mas ini wah nyangkut, ntar gua jatuh gelinding lagi. Turun sini. Majuan aja, Mas. Majuan itu turunan. Majuan lagi bang. Sampai pos. Bang, kemajuan terus sono no bang sampai ada yang ini Tuh, bang. bener kan Riken bisa ngelawak tuh ya kan. Ya. Bikin melawak ini. Emosi Ternyata sama loh. yang minat tasbih aku bukan hanya orang-orang kalangan biasa, tapi artis juga mau tasbih aku guys. Ini si Kang Riken ini. Masa sih mas? Mas yang bener aja mas. Firman saya gimana Firman? Firman. Iya. Saya nggak kenal Firman. Rispo. Rispo nama makanan dong. Rispo itu mah. Ini host lagi sepi apa gimana? Kang Riken. Saya Rifan mas, bukannya Rigen. Alasan mulu. Rigen ini. Riken ini. Mas, saya Rifan, nggak mungkin Rigen. Dari mana fisik saya Rigen mas? Iya, aduh. Nyangkut tuh mati lu. Tuh, Mas Rigen jangan juga. deketin mas. Mas, saya nggak demen dianin kamera mas. Udah mas. Ini yakin aku Riken nih guys, serius ya. Rigen ini mah. Masa sih? Nggak ada yang ngebuang. Sama. Tuh, ya kan? tuh.
Kan gedutan situ mas. Tuh, ininya sama, bewoknya Jangan sama. di-spill juga guys. Sama ini. Oh. Mas bener Regen pasti kan? Bukan mas. Aslinya dia orang kaya guys, tapi pura-pura miskin nih guys. Tahu sendiri Regen. Ini saya tangan saya udah tuh berzikir tuh. Ya alhamdulillah kalau emang kita bisa dekat dengan Allah, apalagi melalui tasbih ini tasbih hanya perantara atau ini doang ya guys ya. Nah kata istri saya, Mas emang ketemu sama pesulap hitam ya? Iya. Di mana? Itu deket saya lagi nongkrong. Tiba-tiba saya bilang, Mas, pesulap hitam ya? Yang pernah adu argumen sama ini, pesulap merah. Marcel. Oh Marcel namanya aslinya. Saya tahunya cuma pesulap merah. Kalau Marcel itu bukan nama aslinya, nama panggilan juga ada nama aslinya tapi nggak aku sebutin lah. Oh gitu. Iya, soalnya aku ngeliat Mas ini adu argumen mulu. Bukan adu argumen sebenarnya, tapi lebih tepatnya sharing adu pendapat aja. Oh. Kalau argumen tuh nggak beda tuh, kita punya visi, dia punya visi, kita gimana caranya visi yang kita mau jalan ini berjalan gitu. Oh. Bukan adu argumen, bukan. Jadi saling berbeda pendapat itu wajar sih ya. Berbeda pendapat itu wajar. Tadi Mas, saya kan habis jalan ke sana, lewatin ke sini nih. Nah, saya ngeliat ada Mas, makanya saya nyamperin. Oke, soalnya di sini juga aku lagi nunggu seseorang, Mas. Lagi nunggu juru kunci sini. Aku kira jangan-jangan juru kuncinya nih datang. Iya, Soalnya mirip. mirip siapa lagi Mas? Juru kunci. Kunci. Mirip kuncinya ya. Kalau Kunci dong. pokoknya. Gembok dong saya. Nih Mas ini bisa aja nih Mas. Tapi Mas kenapa berbohong, Mas? Apanya tuh? Tadi bilang ke istri kita ketemunya pas lagi nongkrong. Padahal aslinya nggak lagi nongkrong, Mas. Mas lagi minta Privasi Mas. Oh, Biar berarti istri itu sebenarnya nggak tahu. Enggak belum. Oh, tapi ya nggak masalah sih ya. Yang penting itu urusan Mas sama istri lah. Oh, Kan gitu. karena ini Mas, biasalah perekonomian Mas. Betul. Untuk nyari yang kalau kata orang sekarang sih dapur ngebul begitu. Tuh. Katanya pernikahan itu membuka peluang Rezeki. rezeki. Tapi kenapa banyak perceraian? Dikarenakan rezeki. Karena nggak bersyukur. Tuh, karena nggak bersyukur. Makanya Nggak juga. apapun yang kita miliki kita harus bersyukur. Karena Mas. selingkuh. Iya. Itu selingkuh lebih gawat itu. Iya selingkuh. Mas jangan pernah Lu selingkuh ya, Mas. selingkuh ya. Buset Mas, saya mah gak pernah selingkuh Mas. Kan banyak duit bang. Kalau orang banyak duit mah apa aja bisa dibeli. Masa sih Mas? Iyalah. Kan Regen. Orang banyak duit mah apa aja. Saya Rifan Mas, ya. Mas saya Rifan, bukannya Regen Mas. Ya, tolong Mas, ya. Mau beli LC juga bisa ya kalau duitnya banyak mah. Kemarin Yes. LC yang kemarin bagus kan? LC apaan? Mobil. Aku kurel. Mobil. LC mobil kan? Iya. Ya udah Mas. Apa mah? Ini Mas ngapain di sini sih? Saya pas semenjak Mas bilang begitu, saya udah nggak mau lagi di sini lagi Mas. Iya. Ini kan sebenarnya aku ke sini tuh karena ada sesuatu, Mas. Ada orang yang melaporkan bahwa dirinya kena tipu. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan spiritual, mengatasnamakan apa, tapi malah menipu. Nah di sini aku mau datang, mau samperin orangnya. Ternyata orangnya nggak ada. Oh gitu. Nggak tahu. Aku sempat ke rumahnya. Rumahnya juga nggak ada orang. Katanya udah pindah. Pindah kemana? Ya kalau aku tahu pindahnya aku samperin, Mas. Soalnya pindah kemana, orang nggak ada. Tapi jangan sampai pindah bawa rumahnya Mas. Kan berat Mas rumahnya Mas. Rumahnya ditinggal, yang pindah orangnya doang. Oh, orangnya Mas. Sejak kapan Mas ditinggal Mas? Aku nggak pernah ditinggal. Justru aku yang selalu meninggalkan dia. Astagfirullah, malah curhat. Sorry. Gimana? Dia aja bawa rumah. Iya. Terus Apa? itu bukan rumah, itu perut itu. Ini perut Mas. Mas, saya. Ini perut saya Mas. Itu perutnya bukan rumahnya. Itu rumahnya di belakang loh. Keong. Rumah keong. Nah, kan semenjak Mas bilang janganlah untuk menyembah yang kayak seperti Betul. ini. Dan untungnya aja saya nggak pakai ada sesajen. Nggak boleh. Sebenarnya gini ya, kalau kita berbicara sajen, ada dua sudut pandang yang berbeda, Mas. Sajennya tuh sajen untuk apa dulu dan kepada siapa? Kebanyakan orang salah kaprah tentang sajen. Sajen dikiranya persembahan untuk hal-hal gaib ya, untuk pohon. Sebenarnya bukan seperti itu Mas tujuannya awalnya. Sajen itu dulu untuk rasa syukur, menghormati para leluhur. Mana nggak ada? Tuh. Kalau ada orang boleh kunci. Ya.
Hah? Mana? Ada orang? Ada ya. Nggak ada guys. Soalnya kalau yang nunggu juru kunci takutnya dia malah juru kunci yang kesini. Tuh. Aku tangkap. Tangkap. Emang katanya mainan, tangkap. Mas. Begini bener kita di sini aja gitu. Tuh. Bentar. Percaya. Obrolannya sampai mana? Aku lupa kan gara-gara tadi bilangnya ada orang. Orangnya Oh, iya, malah. Hah? Tadi obrolan sampai mana tadi? Taruh dari mana ya? Hah? Tadi ngobrolin apa kita? Ngobrolin apa ya? Iya, soalnya tadi gini Mas. Kenapa orang kebanyakan Udah kayak plastik loh. nyari Bolak-balik banget. Muter-muter mulu. Kenapa? nyari kekayaan lihat dari begini Mas? Sebenarnya kekayaan bukan dilihat dari begini, karena mereka ini aja Mas apa nggak punya rasa syukur. Oh gitu. Kalau kita punya rasa syukur, Heeh. tentunya kita nggak bakal minta-minta sama pohon-pohon atau sama yang selain Allah lah kan gitu loh. Oh, soalnya saya tuh dapat informasi Informasi apa lagi? itu yang kemarin saya bilang. Hmm. Nyarilah coba untuk bersembah nama pohon-pohon Nah, itu, gede. Ntar Mas- katanya ntar dikasih duit, gitu katanya. Masalah tuh masa kita ketika kita datang ke orang yang salah, maka jawabannya yang didapat juga salah. Kalau kita lagi susah, kalau kita lagi kesulitan, datangnya jangan ke orang-orang seperti itu Mas. Melarikan diri, datang ke musola, gitu kan, ke masjid, sholat. Nanti kita biar dibuka hatinya, biar dibuka pikirannya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Kalau orang-orang seperti itu ya orang-orang pikirannya dangkal dan buntu Mas. Aku pengen kaya, tapi aku nggak mau kerja. Gimana cara kaya dengan instan? Oh iya, nyupang itu dalam artian pesugihan ya guys. Oh. Tapi kalau misalkan orang yang sudah dapat pesugihan langsung viewer udah misalkan bawa mobil dan segala macam, itu gimana Mas? Itu nggak ada Mas, itu hanya cerita. Kalau ada kekayaan tanpa bisa didapat tanpa bekerja keras, mungkin banyak orang-orang yang sekarang jadi tukang beca jadi miliarder banyak Mas. Oh gitu Itu Mas. hanya cerita Mas, bukan Oh. fakta, cerita. Kayak sinetron dong. Betul, aku belum nemuin orang-orang yang benar pesugihan terus dia dari nggak punya apa-apa terus punya segalanya, itu nggak ada. Nah, Semua kalau- yang apa yang dia dapatin dari kerja keras Mas, bekerja, Nah, kalau- menabung. Gitu. Itu emang alam gaib bisa cari duit? Nggak ada. Emang di alam gaib bisa nyetak duit? Nggak ada Oh. Mas. Nah, Nggak ada bank di sana. nah saya mau nanya lagi Mas, emang ada Mas yang namanya duit goib Mas? Duit gaib ya. Duit gaib itu dalam artian bukan uang yang didapat dari alam gaib. Oh. Bukan, karena alam gaib itu nggak ada uang Mas. Dalam Nah. alam gaib itu nggak ada uang. Kan Mas katanya pesulap nih. Mm-mm. Pesulap sama yang begituan, pesugihan, emang ada yang namanya yang tadi saya bilang Apa? pengambilan duit. Kalau dalam Goib maksudnya pengambilan goib gitu, uang goib. itu kebanyakan sekarang orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dia mainkan hanya permainan sulap tapi dia kemas dengan mistis dan agama Mas. Oh, tapi di itu sulap-sulap ada emang bisa. Ya kalau dalam sulap tentunya ada cara gimana kita merubah daun jadi uang, cara gimana kita melipat gandakan uang itu ada. Itu dalam sulap. Oh gitu. Makanya sulap itu tidak pernah membawa agama. Sulap itu tidak pernah membawa hal-hal mistis gitu. Nggak ada doa-doa, nggak ada mantra-mantra dalam sulap. Oh. Karena ya jangan sampai seni sulap itu dilibatkan dengan faktor lainnya gitu kan, tentang agama, tentang budaya, nggak ada. Oh, Tapi seperti banyak banget itu. orang-orang yang sekarang ya mengatasnamakan agama dan kepentingan dia semata gitu. Yang dijual agama, yang dijual itu kostumnya, bajunya seolah-olah dia alim, seolah-olah dia taat beribadah, Padahal mah enggak ya. pada dasarnya lebih busuk daripada bangkai. Oh. Banyak Baik jadi orang-orang orang jahat ya. lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz. Ini dia mantan preman tuh. Saya Bagus kalau mah mantan preman. hanya orang biasa saja Mas. Apa kalau mantan preman berarti dia insaf ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang lebih benar. Kalau mantan ustadz coba bahaya mantan ustadz sekarang jadi preman. Mas, bener Mas, biasa kalau Terang apa redup lampunya Mas? Redup ini deh tadi. Jadi putar lagi aja Mas. Saya gedein Mas. Nggak bisa. Baterainya. oh. Baterai. Oh, Apa kayak ini, Mas? ini lagi syuting apa lagi apa nih Mas? Enggak, ini kita lagi ngopi Mas. Oh, lagi ngopi. Ngopi. Oh, Mas. Halo. Oh, Apa Mas? emang bener Mas, saya kan kadang-kadang ngeliat kayak konten-konten gitu ngambil Ambil kayak apa? ini emang bisa. Oh tentunya ada yang bisa. Ada yang bisa, ada juga yang enggak. Kalau
zaman sekarang kebanyakan orangnya nggak bisa tapi aku bisa mas. Gitu. Banyak. Yang bisa juga ada, tapi biasanya kalau yang bisa tuh nggak dipublikasikan. Oh, begitu mas. Kalau yang dikontenin, aku berani 99% bahkan 100% mereka itu hanya untuk entertain aja. Oh, entertainment, hiburan semata doang. Hiburan semata. Sama kayak orang-orang ngevlog ya, ngevlog cari-cari setan gitu kan ya. Kalau ada penampakan terus setannya bisa dipukul dan bisa diikat-ikat itu. Nah, itu hanya konten doang. Tuh kayak aku ngelihat masa iya sosok pocong atau kuntilanak masa ya bisa digeplok pakai gas LPG lah buset. Itu hanya hiburan. Abang ngobrol sama Gundurwo bang? Iya ini Gundurwo nggak boleh loh, ini Ken ya. Oh bukan, saya mah Rifan. Kita harus tahu mana yang benar-benar tontonan, mana yang benar-benar tuntunan gitu. Nah kalau misalkan ada yang salah satu bilang, wah mas saya konten saya real nih, itu setan real, itu gimana tuh mas? Setan. Untuk mengedukasi gitu mas? Ya itu kan hanya pengakuan dia. Itu sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan pengakuan tapi diakui mas. Ini realnya dari mana? Kalau emang real siapa suruh munculin setannya di mana gitu? Enggak. Coba bang. Kalau munculin Gundurwo aku bisa nih. Mana? Ini di sini, gue tahu kan lo. Udah masuk Gundurwo. Maaf ya mas, ini bercanda mas. Iya, kita belum kenal tapi kita tersinggung. Iya. Karena aku baper nih, belum makan nih. Itu lapar. Hah? Itu lapar. Oh lapar. Sejak kapan udah diganti? Tahu saya baper itu saya belum makan nih. Oh, Rigen ini ya. Hah? Rigen. Udah terang kan Rigennya? Rigen ini. Bukan mas. Rigen itu biasanya marah-marah mulu loh. Iya. Sini slow Tadi banget. dia marah-marah. Oh marah sih. Nama gua. Marahnya lucu ya. Masa sih mas? Mas, salah sangka aja nih mas. Tegas alhamdulillah ya, tasbihnya selalu di giniin terus ya. Abang-abang terus selalu dicikirin juga. Tuh enak mas. Jadi tangan saya nggak. Tasbih wali. Kan kebanyakan sekarang kan kalau zaman sekarang katanya anak Gen Z kan sering buat main game-game mulu. Gadget ya. Iya gadget. Aku pakai ini. Iya itu lebih baik kita jempol kita gunakan untuk menabung di hari akhirat nanti mas. Dengan cara zikir, tabungan kita untuk akhirat. Daripada kita main game, main Mobile Legends, main apa lagi? Apa sih yang tembak-tembakan itu? FF itu kan nggak ada fungsi dan nggak ada gunanya mas di akhirat nanti. Jadi gunakan jempol kita dengan bersolawat, berzikir, berdoa dan sebagainya. Iya. Oke mas. Aku mau nanya lagi mas. Ini nanya mulu nih. Nanya mulu bayar lu. Nanya mulu kabar Bayar bayar. lu, satu pertanyaan goceng. Lama, duit banget lo. Mau jadi ini lo, mau pergi aja lo. Nah, iyalah. Wah, pakai duit begituan lo, mana lo? Nanya mulu kayak wartawan lu. Apa mau tanyakan ya pak mas? Silakan mas. Oh, mas emang bener mas? Bener. Belum. Belum ngomong mas saya mas. Mas udah lama jadi pesulap mas. Makanya saya bilang saya sempat ngeliat di sosial media mas. Pas kemarin saya lihat di HP istri saya ingat namanya pesulap hitam. Betul. Pas saya lihat, wah bisa ini, bisa nganin duit gitu. Kalau dibilang dari kapan aku main sulap, berarti 2008 aku mulai terjun ke dunia sulap. Tapi udah berapa tahun? Udah 2008 sampai sekarang 2025. Oh, lumayan ya. Saya nggak tahu mas. Hampir 20 ya? 20 ya? Hampir ya? Apa berapa sih? 23. Hampir lah segituan lah pokoknya. Kenapa nanya mas? Mas mau belajar sulap? Enggak sih. Mending lawak aja udah mas. Saya mah orang biasa doang mas. Iya makanya mending jangan jadi pesulap, jelas diri sendiri. Iya, Bisa ngelawak banyak yang pada bilang, apa? Mas ini Rigen ya? Bukan. Saya lagi nongkrong dikit, Mas. Rigennya. Nyangkutnya bukan Mas. Rigennya. Mas saya suka sama cewek, nggak mungkin suka sama cowok. Iya, aku ya sukanya sama cewek, suka sama cowok. Emang aku cowok apa? Iya, Mas nggak takut apa Mas di sini Mas? Karena Mas udah kemarin kan saya kan awalnya berani banget di sini Mas. Kok Mas udah berani begini Mas? Ini mas, tempat manapun nggak ada yang aku takuti selain neraka. Jadi ketika tempat manapun nggak aku takuti selain neraka, aku takut sama neraka. Makanya aku selalu berbuat baik selama aku bisa berbuat baik, biar aku nggak masuk dalam api neraka. Mau dibilang tempat ini angker, mau dibilang ini kuburan angker, mau dibilang ini rumah tua, mau dibilang ini rumah ansuran, mau dibilang ini rumah mertua, aku nggak takut. Nggak takut, aku nggak ada yang aku takuti selain orang tua. Salah. Mas, kalau nggak ada duit gimana Mas? Aku nggak takut nggak ada duit mas. Yang aku takutin tuh
ketika kita Pak nggak ada duit terus tinggalin sama teman-teman apalagi keluarga. Oh gitu Mas. Tuh, yang penting duit boleh hilang, yang penting keluarga jangan sampai hilang. Itu mah beda lagi, itu number one itu Mas. Iya, itu number one. Kalau misalkan Mas. temen Yang penting kita jangan ditinggalkan keluarga. Mau ditinggalin sama uang nggak apa-apa. Yang penting keluarga jangan meninggalin kita karena uang. Kalau yang ditinggalin kekasih nggak apa-apa kan? ya dia Apa? curhat. Kasih lagi, cari lagi, simple. Hidup itu jangan dibikin pusing. Ah, Mas, sumpah Mas, nggak mau Nanya lagi. Nanya apa Wah, lagi ya, nggak di mau. sini nih. Harusnya aku mau meeting nih guys. Ini nggak jadi meeting ini. Oh gitu Mas, itu Ah. kayaknya aku berarti lu. Siapa itu tadi? Siapa? Kodok itu. Hah? Antar saya ketahuan saya. Mas, Antar pokoknya kelapa antar. Pak Emas masih pegang tas Bewali. Aman. Itu tadi saya gagal lata, terus agaknya saya lata. Betul nggak lata ya? Kagak lata, cuman kaget doang. Kaget lata sama kaget beda. Ya, Beda guys. Lata Beda. ya. Itu udah berapa menit mas? 30 menit. 30 menit. Oke. Oh. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya udah Mas, itu aja Mas ya. Udah. Ini saya bawa lagi apa? Tetap ya karena tadi aku udah amanatin buat mas, itu berarti udah haknya mas. Mas Oke. bawa, mas gunakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Nggak apa-apa silakan mas. Itu Iya. rezekinya mas. Oke dah. Soalnya yang lain pada minta ngebayarin. Aku beli aja, tapi di sini alhamdulillah tanpa spesial pun aku kasih. Ini kalau boleh tahu Mas, Tapi ingat jangan dijual mas. Aku kalau dijual aku nggak ikhlas, nggak ridho karena itu pemberian dari aku harus dijaga. ini biasanya aku tuh mati, gua kaget siapa tuh Nggak apa-apa ya, gua kaget, bukannya lata. aman. Heeh. Iya, ini harganya berapa sih Mas tadi Mas? Saya lupa Mas kemarin. Kalau dibilang harga biar nanti admin aja yang tahu. Yang penting ini nggak nyampe jual tanah, apalagi jual rumah mertua. Oh gitu Mas. Ya udah Mas. Jual harga diri aja. Oh gitu. Wah, ini ngelawak mulu nih. Ya udah, ya Mas ya. Bisa enak Mas. Thank you Mas ya sebelumnya Mas ya. Apa ya? Saya mau ke sana lagi Mas ya. Monggo, hati-hati ya. Dadah Mas. Pokoknya pegang terus tas itu. Ya Mas. Itu yang kemarin kita ketemu guys. Dia kemarin sempet ini apa? Hilang akal sehatnya, hilang logikanya, menyekutukan Tuhannya, minta-minta sama pohon. Karena akhirnya alhamdulillah dia kembali lagi ke jalan yang benar ya. Berarti dia itu udah gila kan? Lebih dari gila. Bener sih udah kelihatan dari mukanya tadi. Kan ada mukanya ya. Maka alhamdulillah sekarang udah lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya lebih parah itu. Tuh, kemarin-kemarin tuh muka berantakan gitu ya. Muka berantakan, rambut acak-acakan gitu kan. Terus apa lagi ya? Mata sampai keluar. Mata merah, gigi kuning. Ya udah gitu aja guys ya. Ini aku Ngomong-ngomong, mana kunciannya? nah itu. Itu udah lama loh. Ini karena kita tujuan ke sini cuma nunggu kuncen. Sini ada mic itu. Oh ya mic-nya dibawa sama si Rigen. Lupa si Rigen ya, biarin deh. Biarin deh si Rigen lah. Nah, intinya kita di sini udah nunggu si juru kunci tapi sampai sekarang dia nggak datang. Ya udah. Dia palsu Bang. Ya dia takut, berarti takut ketemu sama aku, takut untuk klarifikasi, minta pertanggungjawabannya. Intinya aku minta kepada teman-teman semua lebih berhati-hati aja kalau udah dijanjiin sama hal-hal yang tidak pasti gitu kan. Kayak yang tadi kesini tuh siapa sih, Digen minta kekayaan ke pohon, terus ini minta suara karena ada pemilu, mintanya ke juru kunci, sama juru kunci disuruh nyembah juga sama pohon. Aduh, kan yang beres ini. Duit lagi. Duit lagi duitnya, udah ujung-ujungnya duit. Makanya hati-hati buat kalian. Iya, buat kalian yang pengen tas Wali, hubungi adminnya karena stoknya terbatas. Langsung aja ada nomor admin situ, hubungi langsung. Bisa dikirimkan manapun, ke luar angkasa juga bisa. Pokoknya setiap medan, setiap wilayah itu pasti sampai. Yang penting alamatnya lengkap, pasti sampai, nggak akan tertipu. Udah gitu aja mungkinnya, kita mau lanjut lagi ke tempat-tempat yang lainnya. Pokoknya buat kalian kalau punya masalah, punya apapun, datangnya jangan ke dukun, jangan ke orang yang dibilang normal tapi nggak normal. Curhatlah kalau punya masalah, curhatkan ke orang-orang terdekat dulu, ngobrol sama orang terdekat dulu, terus masuk ke musola, masuk ke masjid, tapi bukan ngambil kotak amal ya, melainkan untuk sholat. Di situ tenangkan diri kalian, tenangkan pikiran kalian. Ketika kita dalam keadaan tenang, hatinya tenang, pikirannya tenang, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya.
Udah gitu aja lah, aku mau lanjut lagi, mau cari yang ekstrim lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.